Tapi Prof, masih banyak orang di luar sana yang selalu melihat kekurangan, lupa bersyukur sampai nggak fokus untuk menjalani kehidupannya. Kan apa yang kita dapatkan itu tidak penting. Maksudnya? Apa yang ada pada kita tidak penting. Yang penting itu kita mau jadi apa. Kita mau jadi apa? Anda mau jadi, misalnya, Anda jadi dokter itu juga sebetulnya tidak penting. Ya, mau jadi dokter, jadi tukang sapu, seniman nggak penting. Kenapa begitu? Yang penting itu adalah Anda mau jadi dokter yang bagaimana? Anda pengen jadi tukang sapu yang gimana? Saya sering tanya, Anda pengen anak Anda dibandingkan pelukis sama dokter? Dokter, Pak. Sekarang kita bandingkan, pelukis yang luar biasa atau dokter yang biasa-biasa saja. Apa gunanya anak kita jadi dokter kalau dia tidak mencintai profesinya, dia tidak bisa menjalankannya. Apalagi kalau misalnya jadi wakil rakyat tapi tidak mewakili rakyat ya. Nah itu, ini banyak sekali terjadi belakangan ini. Itu biar di studio sebelah aja ngomong kayak begitu. Nah tapi bagaimana membuat orang menemukan passionnya, menemukan ini yang saya cari sehingga dia bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Michelangelo pernah mengatakan pada setiap batu cadas terdapat patung yang indah. Ini yang ngomong adalah Michelangelo, seorang pemahat terkenal. Artinya batu cadas ini tidak akan, kalau kita anggap anak-anak kita ini adalah batu cadas, dia tidak akan berubah menjadi patung yang indah sebelum dia ketemu sang master. Sebelum dia ketemu alam yang menggores mereka, yang menyakiti mereka. Karena batu cadas itu disakiti kan, dipahat, dikeluarkan, belenggu-belenggunya harus dikeluarkan. Nah, yang harus mengeluarkan belenggu itu adalah dua belah pihak. Pertama adalah makhluk sendiri. Ini kan bedanya manusia dengan batu. Manusia punya kehendak, manusia punya kegiatan, manusia punya action, manusia bisa berpikir. Jadi manusianya sendiri harus mau keluar dari belenggu itu. Nah yang kedua, kita harus bertemu dengan alam yang menguliti kita. Alam loh, saya tidak mengatakan selalu guru. Karena alam bisa berkembang menjadi guru kan. Ya, jadi alam yang keras, alam yang membuat kita jadi hebat. Kan ada kata mutiara yang mengatakan, pelaut yang hebat tidak dilahirkan dari laut yang tenang. Jadi pada ombak yang bergejolak itulah kita melahirkan pelaut-pelaut yang tangguh. Bagaimana biar satu generasi itu bisa di-drive sehingga dia bisa menjadi motor, bisa jadi driver gitu kan, generation. Kita membedakan, saya membedakan dari kajian saya bedakan antara dua tipe manusia, passengers and drivers. Yang satu adalah yang boleh ngantuk, boleh tertidur. Itu passengers. Ya, boleh tidak merawat kendaraan, tidak tahu jalan sampai ke tempat tujuan. Driver itu harus sebaliknya. Nah, yang membentuk mereka itu tadi adalah berpikir, harus dilatih berpikir. Jangan sampai dia hanya dilatih menghafal. Pendidikan ini harus dibongkar semuanya. Saya kasih soal mengenai Pangeran Diponegoro, bacaannya saya kasih ke guru-guru di Amerika. Mereka bilang, saya mau pakai ini buat ngajar, boleh nggak? Pakai aja, saya bilang. Tapi apa gunanya buat anak-anak ini sejarah Indonesia, saya bilang. Oh ini yang penting kan bukan pengetahuannya. Yang penting itu adalah cara berpikirnya katanya. Oke, diajarin, terus saya dengerin, apa sih yang diajarin? Ini di luar ya? Di luar negeri. Terus saya tanya, waktu ujian, soalnya kayak apa sih? Kalau orang Indonesia itu sudah pasti pertanyaannya multiple choice. Kapan perang Diponegoro? Dan semua anak Indonesia hafal. 1825, 1830. So pertanyaannya, Anda dapat apa dari tahun ngapalin tahun itu? Ya itu kalau di Medan itu menjelang buka puasa. Iya. Habis maghrib. Ya. Nah, terus hafalan doang berarti Prof ya? Hafalan doang. Terus saya perhatikan pertanyaannya apa sih? Yang dia bilang katanya ini berguna buat anak Amerika. Pertanyaan mereka gini, mengapa Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda? Mengapa? Jelaskan mengapa terjadi perang Diponegoro. Saya tanya, Don, tiap anak jawabannya sama nggak? Beda-beda ya? Beda-beda satu. Yang kedua, itu melatih berpikir nggak? Iya. Melatih berpikir kan? Apa yang bisa membuat seorang Rendra Kasali happy? Tentu banyak faktor. Banyak ya? Banyak faktor. Salah satunya adalah Anda menikah dengan siapa itu juga penting. Oh gitu. Karena pasangan Anda ada yang ngambil energi, ada yang memberi energi. Saya udah bahagia karena menikah dengan orang yang selalu memberikan saya energi. Saya mau kasih lihat Anda nih foto nih. Nah, happy sekali. Ini foto prewedding ya? Ya, ini memberi energi saya. Ini ya sumber energi kan? Anda. Cantik ya Ibu Elisa ini ya. Ngomong-ngomong ketemunya gimana ceritanya dulu? Kita bisa habiskan waktu satu. Kita akan bikin episode khusus nanti ya. Oke, Prof. Bertemu Anda pun itu orang sedih jadi happy. Mudah-mudahan 2016 ini kebahagiaan itu tetap Anda bawa kemana-mana. Tapi yang bisa Anda bagi buat pemirsa, khususnya penonton DK Show, kasih tips dong Prof. Untuk 2016. Ya, pertama 2016 itu tidak lebih ringan dari 2015.
Karena dampak dari kesulitan ekonomi 2015 itu baru dirasakan awal 2016 ini. Ya. Hidup itu memang bergejolak. Carilah jalan, keluarlah dari keterbelengguan. Kalau kita berpikir, maka kita harus ingat begini. Konsep berpikir itu mengatakan pada setiap dinding selalu ada pintunya. Cari dan temukan pintu itu. Karena manusia berpikir pasti akan ketemu pintu. Jadi jangan merasa terkunci, jangan merasa terkungkung, jangan merasa bahwa hidup Anda adalah orang yang paling sedih di dunia. Sudah saatnya Anda tutup kesulitan itu, keluar, dan jadilah manusia yang humble, manusia yang tidak mudah pecah kalau jatuh ke bawah. Jadi bola tenis jangan jadi telur. Jatuh ke bawah pecah. Kalau kita bola tenis semakin terbanting, kita bisa bangkit ke atas. Oke, saya tidak mau bilang super sekali karena itu sudah dimiliki oleh rekan yang lain gitu kan. Tapi luar biasa, Prof. Apa yang Anda sampaikan. Saya pengen nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di rumah perubahan. Oh, welcome. Ya. Jadi mudah-mudahan 2016 ini juga bisa membawa perubahan yang lebih baik kepada kita semua. Terima kasih. Prof, terima kasih sudah berbagi energi dengan kami dalam DK Show. Terima kasih, Sukses terus buat kegiatan Prof Nela Kasali. Dan sebagai bukti buat istri saya harus foto berdua dengan Anda. Oh. Kita foto bareng, Prof. 1, 2. Oke, baik Prof, thank you, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Diki. Terima kasih sudah hadir bersama kami, sama-sama. Dan pemirsa, sampai di sini DK Show. Jangan lupa 2016 adalah tahun bahagia buat kita semua. Sampai ketemu lagi dalam DK Show.